Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Pengertian kalor. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita harus tahu apa itu kalor. Nah, pada video di atas adalah gambar orang yang sedang menyetrika dan panci yang ada di atas tungku sedang merebus air. Coba kalian perhatikan. Pada gambar satu adalah ketika kita menyetrika pakaian plastik akan membuncingkan baju yang kusut, dan pada gambar dua yaitu mematangkan air atau makanan yang ada pada panci itu. Nah, menurut kalian apa sih penyebab terjadinya perubahan pada kedua gambar tersebut? Pada gambar satu itu adalah setrika membawa perubahan suhu pada baju, maka ketika kita sedang menyetrika baju, tentunya setrika itu harus panas agar bajunya licin. Kemudian pada api pun sama, api membawa suhu pada makanan sehingga mematangkan si makanan yang ada di panci. Nah, perubahan pada beberapa benda tersebut itu adalah pengertian dari kalor. Jadi, kalor itu apa? Bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Bentuk kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4184 Joule dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Nah, coba sekarang perhatikan gambar. Gambar ini adalah gambar orang sedang makan. Pada saat makan, tubuh kalian mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Jika energi panas yang disediakan oleh makanan itu diukur dalam kilokalori, makanan itu contohnya berbentuk karbohidrat, protein, bahkan lemak atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian pada zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau bentuk lainnya. Setiap zat-zat tersebut satuannya tetap menggunakan kalori. Ya, misalnya karbohidrat berapa kalorinya, kemudian berapa gram proteinnya, kemudian berapa gram lemaknya. Nah, itu dibutuhkan pada makanan. Seperti itu, berarti setiap makanan dan minuman pasti punya tabel. Contohnya seperti ini. Kandungan apa saja yang ada di makanan tersebut. Ini harus tercantum ya, kandungannya apa aja. Kita bisa memilih makanan yang berkalori rendah, berkalori tinggi, sesuai dengan kandungan zat gizinya. Pada saat kedinginan, kenapa kita menggigil ya? Iya, karena dengan menggigil, maka tubuh kalian akan bergerak cepat. Gerakan ini akan memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak yang akan menghasilkan panas. Maka, dengan cara ini, suhu tubuh kalian tidak turun. Nah, pada saat kedinginan pasti kalian cepat merasa lapar ya. Kenapa? Ya, karena tubuh yang menggigil tadi bergerak cepat melakukan metabolisme dan membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Maka gerak ini mengakibatkan kita menjadi
lapar pada saat kedinginan. Mengapa tubuh kita berkeringat? Sistem tubuh kita bekerja optimal pada saat suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap optimal. Nah, pada saat kalian beraktivitas, misalnya nih, berolahraga, nah itu akan terjadi peningkatan proses perubahan energi. Kimia makanan menjadi energi gerak. Nah, pada saat proses itu dapat menghasilkan panas yang bisa memberikan sinyal atau perintah agar berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, maka proses penguapan itu memerlukan kalori. Kalori ini diambil dari mana? Iya, dari kulit kalian. Sehingga tubuh kalian yang memanas itu menjadi dingin dan kembali pada suhu optimal. Nah, mengapa kita kipas-kipas setelah olahraga? Iya, karena proses penguapannya lebih cepat hingga tubuh cepat kembali ke suhu optimal. Selanjutnya ada kalor dan perubahan suhu benda. Nah, jika suatu suhu menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu tersebut akan turun. Contohnya, air panas yang dicampur dengan es batu, maka akan menjadi air hangat. Lalu, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor dan suhu. Benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Kemudian, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi oleh benda dan massa benda. Selanjutnya ada kalor jenis. Nah, di situ ada air, ada alkohol, ada es, ada kayu. Kemudian rumus kalornya adalah I sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya, I adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram, kemudian delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Selanjutnya adalah kalor pada perubahan wujud benda. Ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kalor pada perubahan wujud. Nah, seperti mengembung, melepaskan kalor, kemudian menguap, itu membutuhkan kalor, dan melebur, itu
perlu kalor. Nah, kemudian apa itu kalor laten? Kita harus tahu dulu. Kalor laten merupakan suatu kalor di mana mengubah wujud zat. Nah, pada kalor laten itu dibagi dua. Apa aja? Yang pertama itu adalah kalor pengungkapan. Nah, rumusnya I sama dengan M dikali U. Kemudian kalor lebur itu rumusnya Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa zat, L adalah kalor lebur, U adalah kalor penguapan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silakan mengerjakan evaluasi dengan menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Lalu, apa kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Kalor yaitu semakin besar kenaikan suhu pada benda, maka kalor yang diperlukan makin besar pula. Kemudian, semakin besar massa benda kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, semakin besar pula massa benda. Nah, sudah paham semua? Ibu harap anak-anak semua sudah paham ya. Jadi, silahkan kerjakan soal evaluasi yang ibu berikan. Jangan lupa kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum